Kita akan masuk kali ini ke materi seni patung ya bersama Miss Helen dari SMPK 3 Bina Bakti Margahayu Bandung. Baik anak-anak, pertama-tama yang kita bahas adalah konsep dari seni patung. Seni patung adalah seni karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menata, atau ditiru dan membuat model lebih dahulu seperti mengecor atau mencetak ya. Kemudian sesuai perwujudannya ya, seni patung itu dapat dibuat dari berbagai macam bahan, baik alat dan tekniknya ya yang berbeda-beda. Dengan demikian yang dimaksud dengan seni patung sendiri adalah karya seni rupa 3 dimensi yang diwujudkan dalam berbagai bentuk yang indah ya. Jadi banyak sekali kita bisa lihat macam-macam karya seni patung. Jadi coraknya sendiri ya, dari corak seni patung modern itu yang secara umum ditemukan ada 3 corak. Pertama representatif, kemudian deformatif, dan abstrak. Nah, representatif seperti apa? Ini loh, corak representatif adalah gaya patung yang meniru bentuk-bentuk alami. Nah, dengan seperti ini yang patung yang saya tampilkan, kalian bisa jelas dengan paham. Ini pasti yang sebelah kiri adalah patung manusia. Lebih jelasnya lagi, ini adalah patung Bapak Insinyur Soekarno atau Bapak Presiden Indonesia kita yang pertama. Kemudian patung singa. Ya, sudah jelas tuh nampak patung singa. Meskipun besarnya patung ini sangat besar sekali, tapi bentuknya tetap realis atau nampak seperti alami. Nah, kemudian deformatif. Corak patung deformatif adalah gaya patung yang perwujudannya mengalami perubahan dari bentuk alami namun tidak meninggalkan konsep dasar bentuk yang ditiru. Kalian bisa lihat yang sebelah kiri itu sudah jelas, ini nampak seperti orang ya, ada 3 orang meskipun mata, hidung, telinganya, hidungnya ada tapi telinga, mulut tidak ada, rambutnya pun tidak ada, tapi kalian sudah dengan mudah mengatakan bahwa ini adalah patung orang. Kemudian sama patung orang yang sebelah kanan, ini adalah patung olahraga senam ya, dan ini nampak seperti piala yang diberikan untuk kejuaraan lomba senam. Yang berikut adalah corak abstrak. Corak abstrak adalah gaya patung yang bentuknya jauh sekali dari bentuk-bentuk alami. Ini sudah jelas ya, kita sendiri susah menggambarkan, tapi ini tetap terlihat indah ya, karena ini adalah karya seni rupa 3 dimensi yang memang betul-betul indah, namun coraknya abstrak. Nah, ragam karya patung manusia. Kalian kalau melihat ini jenis patung apa? Nah, di sini kita dapat bedakan ragam karya patung manusia dibedakan menurut perwujudannya, yaitu dari jenis patung potret, jenis patung badan, atau jenis patung utuh. Seperti apa contohnya? Ini adalah contoh patung potret. Karya patung potret yang berupa kepala sampai dengan dada. Karya ini sering dibuat untuk mengenang jasa seseorang atau pahlawan. Ya, kalian lihat ini adalah patung-patung potret. Kemudian patung badan, karya patung yang berupa badan saja tanpa kepala dan anggota badan lainnya juga biasa disebutnya patung torso. Ya, ini adalah contoh-contoh dari patung torso. Kemudian jenis patung utuh, karya patung yang lengkap secara utuh dari atas kepala sampai ujung kaki. Mungkin kalau ngeliat fotonya, Miss nggak sampai ujung kaki. Ya, sebenarnya aslinya kalau kamu tahu ini semua patung ada di kota Jakarta ya. Pertama makam pahlawan Kalibata, yang sebelah kini adalah contoh patung-patung pahlawan revolusi, dan satunya lagi adalah patung selamat datang. Baik anak-anak, di sini kita akan coba memahami seperti apa sih pembuatan karya seni patung. Anak-anak, dalam membuat karya seni patung, media seni patung ini adalah perantara. Jadi media ini adalah perantara. Saya jelaskan lagi ya, media seni patung adalah perantara di dalam berkarya seni patung. Perantara tersebut adalah berupa apa? Bahan, alat, dan teknik yang digunakan dalam berkarya seni patung selain prosedurnya. Jadi kita bahas lagi. Yang pertama adalah bahan. Bahannya apa saja? Bisa bahan plastis, kayu, batu, logam, dan bahan kimia. Kemudian 2, alat. Alatnya apa saja? Bisa butsir, meja putar, pahat, palu, cetakan, cetok, catut, las, dan masih banyak sekali alat-alatnya, sampai alat-alat besar, bahkan sampai kendaraan besar pun bisa digunakan. Nanti kita lihat ya. Kemudian 3, teknik pembuatan. Teknik pembuatannya apa saja sih? Teknik butsir, teknik pahat, teknik cetak, teknik susun ini sampai sama dengan teknik konstruksi ya.
teknik susun lebih menyusun dengan berbagai macam alat tambahan, baik direkat, baik dilas, dicor, teknik susun bukan dicor, maksudnya dilas, dirakit, itu juga sama dengan teknik susun, atau menyusun dari atas sampai bawah, itu semua juga dengan bantuan alat-alat. Kemudian prosedurnya, prosedur membuat karya seni patung mencakup pertama persiapan bahan dan alat, persiapan gambar kerja atau desainnya. Ini penting sekali untuk sebuah karya seni patung yang maha besar. Kemudian proses membentuknya seperti apa sih? Mau pakai apa? Mau bagaimana? Mau dibentuk dengan apa? Nah, itu adalah proses membentuk. Kemudian penyelesaian akhirnya. Penyelesaian akhirnya mau seperti apa? Apakah mau dicat saja kah? Apakah mau dipernis saja kah? Atau mau disangling atau dibiru warna-warna lain tambahan? Atau hanya dibiarkan begitu saja tapi dengan teknik penghalusan atau diamplas yang lebih baik, ya. Ya, ini adalah contoh-contoh dari teknik pembuatan, teknik busir ya. Kalian bisa lihat alatnya ya. Nah, ini Bapak, ini yang sebelah kanan juga nampak serius untuk membusir sebuah patung yang tadinya bentuknya masih dasar, masih kasar, kemudian dihaluskan, dibuat detailnya dengan busir. Kemudian teknik pahat dan ukir. Ya, ini seorang Bapak sedang mengukir kayu. Dan juga seorang Bapak sedang mengukir batu andesit menjadi sebuah patung dewa yang sangat baik. Nah, ini adalah teknik cetak. Anak-anak bisa dilihat yang warna putih ini, di bagian yang putih ini adalah bagian cetakannya. Sedangkan bagian yang berwarna lain, yang abu, yang di sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan yang berwarna coklat, itu adalah hasil dari cetakannya. Ya, ini adalah patung dengan teknik cetak. Nah, anak-anak mungkin ingat, ini gambar siapa sih? Ini patung di mana sih? Kalau kalian tahu, ini adalah patung, ini kalau yang terkenal dan super besar yang ada di Indonesia. Lebih tepatnya ada di Pulau Bali, ya. Bagaimana sih proses pembuatannya? Ini kalian bisa lihat dengan teknik konstruksi, ya. Teknik konstruksi ini, jadi tekniknya model seperti teknik susun, ditempel, direkatkan, dipahat, disusun lagi, direkatkan lagi, diketok dengan berbagai macam alat. Kalian bisa bayangkan betapa sulitnya teknik yang dibuat dan pasti membutuhkan rancangan kerja yang benar. Lihat betapa besarnya patung yang ada di Pulau Bali ini. Diangkat dengan apa nih anak-anak? Ya, kepalanya saja diangkat dengan helikopter. Ya. Dan kalian lihat yang di sebelah kanannya, ini adalah bangunan, yang di atasnya adalah patung. Ini adalah teknik susun yang maha besar, ya. Luar biasa bukan? Karyanya sangat-sangat luar biasa. Kalian bisa bayangkan alatnya seperti apa, posisi kalian di mana, itu sudah ini. Anak-anak perlu diketahui, ini adalah patung GWK atau patung Garuda Wisnu Kencana. Kumpulan patung-patung yang ada di situ adalah patung-patung besar. Dan salah satu yang dibuat ini adalah patung dengan ketinggian 121 meter. Ya, kita bisa lihat perbandingannya. Ini adalah patung GWK. Ternyata patung GWK atau Garuda Wisnu Kencana adalah patung terbesar dan tertinggi di dunia dengan ketinggian 121 meter. Bandingkan dengan patung Liberty. Kalian bisa lihat patung Liberty tingginya hanya 80 meteran. Dan patung Yesus yang ada di Brasil, ya, patung Yesus di Brasil itu tingginya cuma sekitar 30 meteran lebih. Bisa dibayangkan, sebuah karya patung maha besar ada di negara kita, ada di Indonesia. Betapa bangganya kita untuk prestasi karya anak bangsa. Siapa tokohnya? Ini adalah tokohnya Bapak Nyoman Nuarte yang menghasilkan karya seni patung terbesar dan luar biasa indah. Ya, kita bangga juga Bapak Nyoman Nuarte ternyata bertempat tinggal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, tempat kita berasal. Ya, tempat SMPK 3 Bina Bakti berada. Ya, baik anak-anak, sampai di sini materi seni patung yang saya berikan. Kalian bisa pelajari lagi, kalian bisa lihat lagi bukunya supaya lebih puas. Tapi harus kalian ketahui, kalian harus bangga sebagai anak Indonesia bahwa kita mampu menghasilkan karya seni patung terbesar di dunia. Oke anak-anak, sampai di sini, sampai jumpa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kreatif. Kita yakin badai COVID ini pasti akan berlalu. Badai pasti berlalu. God bless you. Salam buat semua. Dadah.